Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini kami akan menyampaikan materi yaitu sampling audit. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 1. Riris Nur Alia, NPM 20101012012. 2. Nafisatul Hoiroh dengan NPM 20101020119. 3. Divania Pungki Sapita dengan NPM 20101020066. Definisi sampling audit. Ikatan Akuntan Indonesia melalui Standar Profesional Akuntan Publik Seksi 350 mendefinisikan sampling audit sebagai penerapan prosedur audit terhadap unsur-unsur suatu saldo akun atau kelompok transaksi yang kurang dari 100% dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Tujuan sampling audit. Sampling audit dapat diterapkan baik untuk melakukan pengujian pengendalian maupun pengujian substantif. Auditor biasanya tidak menerapkan sampling audit dalam prosedur pengujian yang berupa pengajuan pertanyaan atau tanya jawab, observasi, dan prosedur analitis. Sampling audit banyak diterapkan auditor dalam prosedur pengujian yang berupa vouching, tracking, dan konfirmasi. Sampling audit, jika diterapkan dengan semestinya, akan dapat menghasilkan bukti audit yang cukup, sesuai dengan yang diinginkan standar pekerjaan lapangan yang ketiga. Risiko sampling. Risiko sampling berkaitan dengan kemungkinan bahwa sampel yang diambil bukanlah sampel yang representatif. Risiko sampling timbul dari kemungkinan bahwa kesimpulan auditor bila menggunakan sampling mungkin menjadi lain dari kesimpulan yang akan dicapai bila cara pengujian yang sama diterapkan tanpa sampling. Tingkat risiko sampling mempunyai hubungan yang terbalik dengan ukuran sampel. Semakin kecil ukuran sampel, maka semakin tinggi risiko samplingnya, dan sebaliknya. Slide selanjutnya, auditor harus menerapkan pertimbangan profesional dalam menentukan besarnya risiko sampling, di mana risiko sampling dapat dibedakan jadi dua. Yang pertama, risiko sampling dalam pengujian substantif atas detail atau rincian. Dan yang kedua, risiko sampling dapat melaksanakan pengujian pengendalian. Dalam menyelenggarakan pengujian substantif, auditor memperhatikan dua aspek penting dari risiko sampling yang meliputi yang pertama, risiko keliru menerima. Risiko keliru menerima adalah risiko bahwa auditor telah menerima kesimpulan berdasarkan hasil sampel bahwa suatu saldo akun dari laporan tersebut disajikan secara wajar. Padahal pada kenyataannya saldo akun tersebut mengandung salah saji secara material. Risiko keliru menerima berkaitan dengan efektivitas audit. Yang kedua, risiko keliru menolak. Risiko keliru menolak merupakan risiko bahwa auditor mengambil kesimpulan berdasarkan hasil sampel bahwa saldo akun berisi salah saji secara material. Padahal pada kenyataannya saldo akun tidak berisi salah saji secara material. Risiko keliru menolak berkaitan dengan efisiensi audit.
Dalam menyelenggarakan pengujian pengendalian, auditor harus memperhatikan dua aspek penting dalam risiko sampling audit. Yang pertama yaitu risiko penentuan tingkat risiko pengendalian yang terlalu rendah. Adalah risiko yang terjadi karena menentukan tingkat risiko pengendalian berdasarkan hasil sampel yang terlalu tinggi dibandingkan dengan efektivitas operasi, prosedur, atau kebijakan yang sesungguhnya. Risiko ini berkaitan dengan efisiensi audit. Yang kedua, risiko penentuan tingkat risiko pengendalian yang terlalu tinggi adalah risiko yang terjadi karena menentukan tingkat risiko pengendalian berdasarkan hasil sampel yang terlalu rendah dibandingkan dengan efektivitas operasi, prosedur, atau kebijakan yang sesungguhnya. Risiko ini berkaitan dengan efektivitas audit. Auditor kemungkinan dapat memberikan pernyataan wajar atas nilai buku yang mengandung salah saji yang material. Kesalahan pemberian pendapat auditor dapat disebabkan oleh kombinasi kemungkinan kesalahan sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan material yang terjadi dalam laporan keuangan. Yang kedua, struktur pengendalian intern gagal mendeteksi dan melakukan koreksi kesalahan. Dan yang ketiga yaitu, prosedur audit yang dilaksanakan auditor gagal mendeteksi kesalahan. Resiko non-sampling. Resiko dan sampling meliputi semua aspek resiko audit yang tidak pernah dapat diukur secara matematis. Resiko non-sampling timbul karena 1. Kesalahan manusia seperti gagal mengakui kesalahan dalam dokumen, kesalahan pemilihan maupun penerapan prosedur audit yang tidak sesuai dengan tujuan audit, dan salah interpretasi hasil sampel. Walaupun tidak dapat diukur secara matematis, resiko sampling ini dapat ditekankan auditor dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, melakukan perencanaan yang tepat. Kedua, melakukan pengawasan atau supervisi yang tepat. Ketiga, menerapkan standar pengendalian kualitas yang ketat atas pelaksanaan audit. Sekian pemaparan materi dari kelompok 10. Bila ada kesalahan mohon maaf. Selanjutnya akan kami buka sesi diskusi melalui Telegram. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.